Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua hari Sabtu ini Liga Inggris Premier League kembali lagi. International break sudah selesai. Ya, Manchester United akan melanjutkan perjalanannya di Liga Inggris setelah di partai terakhir sebelum jeda internasional kalah dengan dramatis menurut gue ya 3-1 menghadapi tuan rumah Arsenal. Nah, Manchester United ini akan bermain kandang menghadapi tim yang menurut gue performanya juga sedang bagus, harus diwaspadai, yaitu adalah Brighton. Manchester United akan tampil tanpa Anthony yang sudah jelas diparkir ya oleh Manchester United terkait dengan situasi hukum permasalahan tuduhan yang sedang dialami oleh Anthony. Dan kemungkinan Jadon Sancho menurut gue karena situasinya juga ya ada konflik internal dengan Erik ten Hag terkait dengan komentar yang dibalas secara publik oleh Jadon Sancho. Lalu beberapa pemain yang masih cedera, Rafael Varane, Mason Mount, yang menurut gue kecil kemungkinan atau bahkan nampaknya tidak akan diikutsertakan dalam pertandingan kali ini. Pemain baru Rasmus Højlund menurut gue besar kemungkinan akan tampil bahkan sebagai starter, melihat sang pemain juga sudah ikut serta bermain di jeda internasional bersama dengan tim nasional Denmark walaupun tidak secara penuh. Tapi poinnya adalah sang pemain secara fisik sudah siap. Ini berbeda dengan Sofyan Amrabat, pemain rekrutan terakhir dari Manchester United ya, dengan secara pinjaman dari Fiorentina yang prosesnya sudah sangat panjang dari bulan Juni. Ini masih tanda tanya. Kenapa? Karena bersama dengan tim nasional Maroko, Sofyan Amrabat ini tidak terlibat di jeda internasional karena tim nasional Maroko ingin memberikan waktu, kesempatan kepada sang pemain untuk bisa memulihkan cederanya. Seperti kita ketahui diinformasikan sebelumnya kalau Sofyan Amrabat ketika bergabung dengan Manchester United ini ada cedera ringan ya kan yang dialami oleh sang pemain, sehingga menurut gua peluangnya 50-50 untuk bisa turun menghadapi Brighton. Situasi dengan back kiri Luke Shaw, Tyrell Malacia masih akan absen. Oke, langsung aja ke perkiraan formasi ya. Ini dia perkiraan dan pengharapan sekaligus jadi satu menurut gue. 4-2-3-1 formasi yang terakhir digunakan ketika Manchester United kalah menghadapi Arsenal, dan sebelumnya juga sebenarnya pakai 4-2-3-1 ketika Manchester United menang menghadapi Nottingham Forest. Gue melihat di formasi 4-2-3-1 inilah banyak pemain Manchester United bisa tampil di kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan 4-1-2-3. Sehingga dengan situasi tim saat ini, gue berpikir kenapa tidak dimainkan lagi, tidak diimplementasikan lagi formasi 4-2-3-1 dengan komposisi seperti ini. Andre Onana di penjaga gawang, lalu di kanan Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof berduet dengan Lisandro Martinez, ya Rafael Varane masih cedera, dan di kiri Diogo Dalot. Kenapa bukan Sergio Reguilon? Sergio Reguilon menurut gue datang fungsi utamanya adalah sebagai backup ya. Kalau Diogo Dalot ada kenapa-kenapa bisa dimainkan, tapi menurut gue kecil kemungkinan akan diberi kesempatan dari awal. Ini menurut gue ya secara ringan amatiran. Lalu pivot Casemiro berduet dengan Christian Eriksen. Tidak punya banyak pilihan di lini tengah. Seperti gue katakan di awal, Sofyan Amrabat masih tanda tanya. Mason Mount nampaknya masih absen. Ada pilihan lain Scott McTominay, tapi gue berpikir nampaknya Christian Eriksen yang akan lebih dipilih untuk berduet dengan Casemiro di pivot ya. Dan di depan Marcus Rashford di kiri, Kapten Bruno Fernandes di nomor 10, dan di kanan ini ya Facundo Pellistri. Menurut gue ini akan diberikan menit bermain dari awal oleh Erik ten Hag nomor 1 karena memang tidak ada pilihan lain. Anthony absen, Jadon Sancho menurut gue juga akan absen. Ada pilihan-pilihan lain, mungkin menempatkan Bruno Fernandes di kanan atau Marcus Rashford di kanan, tapi menurut gue ya kenapa tidak diberikan kesempatan kepada Facundo Pellistri untuk bermain dari awal ya, dimana ini kan posisi natural juga dari seorang Facundo Pellistri berada di sayap. Ini kesempatan yang menurut gue sangat langka, sangat jarang bagi
Facundo Pellistri dalam karirnya sebagai pemain Manchester United kali ini terbuka luas nih untuk dia bisa bermain dari awal dan semoga bisa menunjukkan performa yang bagus. Dan di depan gue perkirakan Rasmus Højlund akan langsung diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag. Terlihat permainan Manchester United lebih bagus, lebih tajam, lebih cepat ketika Rasmus Højlund masuk menggantikan Anthony Martial ketika Manchester United tandang di Emirates menghadapi Arsenal. Tapi situasi dari fisik menurut gue ini akan menjadi kunci. Apakah Rasmus Højlund akan diturunkan dari menit pertama atau tidak? Perkiraan langsung juga gue prediksi secara ringan amatiran Manchester United kalau bisa tampil rapi, tampil solid ya. Kesulitan di lini belakang menurut gue, konsentrasi ini penting. Brighton dalam form yang bagus ya, mereka tampil tanpa beban, individu-individu pemainnya juga kalau dibandingkan head to head dengan Manchester United, mungkin Manchester United lebih unggul, tapi bagaimana permainan secara kolektif tim asuhan De Zerbi ini menurut gue patut diwaspadai. Kalau Manchester United bisa tampil rapi, tampil fokus, konsentrasi, mungkin gue harapkan Manchester United bisa unggul dengan 1-0. Nah, Brighton sendiri perjalanannya di Premier League di 4 pertandingan awal ini, mereka meraih 3 kemenangan dan sekali kekalahan. 3 kemenangan itu luar biasa ya, bagaimana margin golnya cukup bagus, sangat bagus bahkan, 4 gol dan juga 3 gol di satu pertandingan. Hanya saja ketika kalah menghadapi West Ham, mereka kalah 1-3. Tapi yang menarik bagaimana di 4 pertandingan Brighton selalu berhasil untuk mencetak gol. Artinya lini depan dari Brighton, lini belakang dari Manchester United ini harus ekstra waspada. Head to head sendiri kalau melihat ya antara Manchester United dengan Brighton selama beberapa musim terakhir termasuk juga musim kemarin, sebenarnya raihannya tidak bagus. Di musim kemarin bahkan Manchester United bisa menang menghadapi Brighton itu kan tidak di pertandingan secara open play, tapi setelah diadu penalti. Terakhir kali Manchester United bisa menang menghadapi Brighton di Old Trafford itu di tahun 2022. Ralf Rangnick ketika itu menjadi pelatih dari Manchester United. Di pertandingan terakhir ketika sebelum jeda internasional, ketika Brighton secara gagah menang 3-1 menghadapi Newcastle, inilah formasi yang dipakai ya oleh De Zerbi. Ivan Ferguson luar biasa, striker muda ini mencetak hat-trick menghadapi tim yang musim lalu tampil luar biasa di Premier League, Newcastle bahkan akhirnya bisa meraih tiket Liga Champions, tapi menghadapi Brighton justru gawangnya dibobol 3 kali. Jadi ya lini serang dari Brighton ini harus diwaspadai betul oleh para pemain Manchester United. Statistiknya ketika pertandingan tersebut Brighton luar biasa, ball possession mereka unggul. Lalu juga bagaimana peluang ya, shots itu mereka unggul juga. Intinya mereka sangat dominan di pertandingan menghadapi Newcastle, tim yang menurut gue juga tim bagus ya. Yang menarik adalah Brighton ini sudah pernah kalah, bahkan kalah di kandang sendiri ketika menghadapi West Ham United. Ketika gue lihat ya, West Ham United pada saat itu memakai formasi 4-1-4-1 nih. Formasi yang sebelumnya sering digunakan oleh Manchester United paling tidak di 2 pertandingan awal ya, 4-1-4-1. Di pertandingan tersebut West Ham lebih didominasi secara possession dan juga secara peluang dari Brighton. Tapi expected goals mereka lebih tinggi, jauh bahkan ya, 3,23 berbanding 1,48. Yang gue curigain adalah West Ham bertahan mengandalkan serangan balik. Dan gue lihat statistiknya pun juga demikian, counter attacks. Mereka sangat dominan di sana. Dan mereka pun juga lebih berani dalam melakukan dribbling. Dan ketika gue lihat secara posisi rata-rata, mereka juga lebih mengandalkan, mereka menempatkan banyak pemain di daerah sendiri. Dan mereka mengandalkan, nah ini yang menarik ya, serangan balik lebih ke sisi sebelah kirinya atau sebelah kanan dari Brighton. Kenapa menarik? Karena Manchester United ya selama beberapa musim terakhir, kalau gue bilang termasuk juga musim ini, lebih tajam lewat kiri dibanding lewat kanan. Di sisi yang ditempati oleh Marcus Rashford. Ini penting. Jadi Marcus Rashford ini
bisa menjadi senjata berbahaya sih bagi Manchester United ketika menghadapi Brighton. Kuncinya apa? Transisi yang cepat, itu dia. Manchester United harus sabar ketika memegang possession, akan membongkar pertahanan dari Brighton ya. Harus waspada, mereka harus bisa memotong ketika Brighton akan melakukan serangan balik ketika possession itu lepas. Tapi juga sebaliknya nih, ketika Manchester United bertahan, berhasil merebut bola, merebut possession, harus secara cepat. Brighton menurut gue punya sisi lemah di situ tuh. Ketika Manchester United bisa melakukan counter attack, transisi yang cepat, yang rapi, yang tajam. Manchester United secara individu pemainnya punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Dimulai dari lini tengah dulu, bahkan lini belakang. Victor Lindelof, pemain yang bagus dalam melakukan umpan-umpan direct. Gua menilai Casemiro punya kapasitas tersebut, Christian Eriksen punya kapasitas tersebut, Bruno Fernandes punya kapasitas tersebut. Dan di lini depan untuk mengeksekusi bola-bola direct ada Marcus Rashford tentu saja, dan juga Rasmus Højlund, plus ya Facundo Pellistri yang juga memiliki kecepatan. Kalau tampil rapi, tampil fokus, menurut gua Manchester United punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi sebaliknya, kalau pemain Manchester United lengah ya, banyak memberikan ruangan kepada para pemain Brighton, ini akan jadi laga yang berat bagi Manchester United. Gua harapkan ya, sebagai fans Manchester United yang akan tampil di depan publiknya sendiri di Old Trafford bisa bermain semangat ya, bermain rapi. Itu seperti gue katakan ya, tidak banyak melepas bola, memberikan ruangan kepada pemain Brighton. Itu sangat penting. Konsentrasi di menit-menit vital, di menit-menit rawan juga sangat penting. Manchester United kebobolan di 2 pertandingan terakhir ketika menghadapi Nottingham Forest dan juga menghadapi Arsenal di menit-menit krusial. Artinya apa? Ini harus diperbaiki nih, fokus di menit-menit krusial. Mudah-mudahan bisa mendapatkan 3 angka ya, akan menjadi pertandingan yang menarik. Insya Allah gue akan melakukan live commentary. Bagaimana menurut Sobat Football United? Pesimis, optimis, formasi seperti apa, siapa saja yang dimainkan? Bisa drop di kolom komen beserta alasannya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.